Penggugat ini orangnya benar-benar ada, dan kemudian di dalam pembuktian saya akan membuktikan bahwa klien saya ini memang benar-benar setor dana, baik itu melalui BMT Darussalam maupun tergugat lainnya yang jumlahnya 250 juta. Bisnis ini digagas oleh Yusuf Mansur, yang pertama kali dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, kemudian jadi masalah dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak bertanggung jawab sampai dengan saat ini, sehingga gugatan ini kami layangkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap investasi tersebut, Pak. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. 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 Mengerikan. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Iya udah lah. Hah? Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. 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 Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Baca. Baik, hari ini sesuai dengan panggilan itu kita dipanggil jam 10. Namun kita nunggu para tergugat lainnya, yaitu Yusuf Mansur alias Jamaah Nurkotim Mansur, kemudian BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur, dan kawan-kawan itu. Di dalam sidang pertama ini tidak ada yang datang, Pak. Satu pun tidak ada yang datang, termasuk Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran, Takfis Darul Quran Daku juga tidak datang, Pak. Jadi tidak ada yang datang hari ini, Pak. Kalau menurut majelis surat panggilannya sampai, Pak, relasinya? Jadi sudah dipanggil dengan layak, kemudian memang ada beberapa pihak yang sudah pindah, tetapi Yusuf Mansur, kemudian Dwi Adi Yuda, kemudian Daku diterima. Tetapi tidak ada yang datang, Pak, hari ini. Diterima maksudnya surat panggilannya sudah sampai dan diterima yang bersangkutan, begitu, Pak. Jadi sidang perdana ini tidak dihadiri oleh para tergugat ya, Pak? Tidak dihadiri. Dan ini sesuai dengan dugaan, Pak. Apa dugaannya, Pak? Kalau orang taat hukum ketika berperkara di pengadilan mesti ia datang, Pak. Kalau dipanggil pengadilan. Ya, tetapi ketika orang sudah tidak taat hukum dan ingin mempermainkan hukum, ya, itu bisa saja mereka di panggilan pertama itu tidak datang, Pak. Ya. Ini masalah etika, moral, dan adab, Pak. Ya. Jadi saya pikir ketika dipanggil oleh pengadilan secara resmi itu tidak hadir, maka menurut saya secara etika, secara moral juga sudah tidak baik, Pak, begitu. Maksud Pak Jedi ya Yusuf Mansur, ya Pak Dwi, ya Darul Quran itu memang semuanya? Ya semuanya, Pak, para pihak. Karena satu pun para pihak tidak ada yang datang. Ya. Padahal untuk tergugat Yusuf Mansur suratnya nyampe. Ya. Kemudian turut tergugat Darul Quran juga suratnya nyampe. Ya. Kemudian yang lainnya juga sampai, Pak. Tetapi kenyataannya kan hari ini itu tidak ada yang hadir sampai dengan kita disuruh menunggu sampai dengan jam 1 siang tidak hadir, Pak. Ya. Pak Jeni, apa menurut Pak Jeni alasan mereka kira-kira
sehingga pada sidang perdana ini nggak datang, Pak? Kalau mengira-ngira tidak bisa mengira-ngira, tetapi upaya dari pengadilan akan memanggil secara layak saja, Pak. Untuk yang kedua kali maksudnya? Untuk yang kedua kali, secara patut dan layak. Iya. Pak Jenny pernah nggak sih pengalaman sidang begini terus lawannya nggak hadir, terus akhirnya bagaimana, Pak? Oh, kalau sama Yusuf Mansur sering, Pak. Kalau para pihaknya itu Yusuf Mansur sering. Iya, iya. Jadi kalau para pihaknya itu Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam Madani, itu biasanya mereka pada panggilan pertama tidak datang, nanti panggilan kedua, ini boleh dibuktikan nanti teman-teman, pada panggilan kedua nanti yang datang gantian tuh, Pak. Bisa BMT dulu, bisa Yusuf Mansur, kemudian salah satu mesti nggak hadir. Itu sudah bisa kita tebak lah begitu. Kalau memang itu yang terjadi, itu nanti maksud mereka tuh apa, Pak? Kalau itu yang terjadi ya? Hanya mengulur-ngulur waktu. Ulur waktu. Ya, jadi mengulur-ngulur waktu agar waktunya terulur-ulur, namun pengadilan agak berjalannya lambat gitu. Kalau berjalan lambat, waktunya terulur-ulur, akibatnya apa, Pak? Kira-kira yang mereka inginkan, Pak? Yang mereka inginkan, penggugat bosan. Ketika penggugat bosan, kemudian sudah tidak bisa bayar sekum, kan akan berhenti, Pak, perkaranya. Ya. Itu yang mereka inginkan. Ya. Tapi dengan perkara ini, saya sudah ngomong bahwa tidak akan pernah berhenti. Bahkan setelah gugatan ini, saya juga sudah menyiapkan gugatan yang subjek hukumnya penggugatnya lain, Pak, di tempat pengadilan lain. Kalau dulu yang di Jakarta Selatan itu pihak penggugatnya kan saya pribadi. Kemudian di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini pihaknya ada Bu Ilis. Nanti di tempat lain juga pihaknya berbeda. Karena memang permasalahan Yusuf Mansur atau bisnis Yusuf Mansur ini yang menjadi perkara, khususnya JBN itu kan merugikan orang kurang lebih 250 jamaah gitu. Nah, saya yang minta tolong kepada saya tidak akan mengajukan gugatan secara kolektif, tetapi akan saya ajukan gugatan secara satu persatu. Jadi perkaranya nanti jelas begitu. Ini berandai ya, Pak. Andai ya, Pak. Kalau memang sampai pada panggilan berikutnya dan sidang-sidang berikutnya, kalau para tergugat nggak datang sama sekali, itu bagaimana proses selanjutnya? Kalau pengadilan sudah memanggil secara layak secara layak dan patut, kemudian para pihak ini tidak datang, proses berikutnya adalah saya diminta untuk membacakan gugatan itu, kemudian membuktikan gugatan saya, kemudian hakim memutus dengan tanpa kehadiran tanpa kehadiran tergugat, Pak. Artinya proses sidang ini Pak akan berjalan terus ya, Pak? Proses sidang ini berjalan terus, walaupun tanpa kehadiran mereka. Iya. Kan negara nggak mungkin dibohongi oleh para tergugat ini, Pak. Iya. Kalau tergugatnya beritikat baik, tentu apapun yang terjadi, ya kan? Apapun yang terjadi, mereka pasti menghadapi persidangan ini dengan baik. Iya, Pak. Kalau juga orang-orangnya kesatria, kecuali pengecut. Pak, jadi minta diulang sekali lagi, Pak, keputusan terakhir dari sidang perdana tadi apa, Pak, oleh majelis hakim? Keputusan yang terakhir tadi akan memanggil akan memanggil para pihak ini, dipanggil untuk 3 minggu ke depan untuk datang ke persidangan ini. Jadi hari Kamis tanggal 23 November 2023 gitu. Dipanggil sekali lagi untuk persidangan tanggal 23 ya, Pak. Oke, kita berkabar terus ya, Pak. Baik, ini saya sampaikan juga kepada para teman-teman, saya selaku kuasa hukumnya, kemudian Pak Sudaranya partner saya selaku kuasa hukum juga, kemudian ini Pak Arif, suaminya dari Bu Ilis sebagai penggugat prinsipalnya. Hari ini hadir, mereka akan menyaksikan persidangan pertama dan mereka bawa KTP bahwa prinsipalnya itu benar-benar ada, bukan karangan, Pak. Maksud Pak, jadi penggugat ini benar-benar ada? Iya, penggugat ini orangnya benar-benar ada, dan kemudian di dalam pembuktian saya akan membuktikan bahwa klien saya ini memang benar-benar setor dana, baik itu melalui BMT Darussalam maupun tergugat lainnya yang jumlahnya 250 juta. Bisnis ini digagas oleh Yusuf Mansur, yang pertama kali dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, kemudian jadi masalah, dan Yusuf Mansur
dan kawan-kawan itu tidak bertanggung jawab sampai dengan saat ini, sehingga gugatan ini kami layangkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap investasi tersebut, Pak. Oke. Jadi setelah Bulis, berapa lagi penggugat bisnis batubara ini yang disiapkan Pak Jenny? Masih banyak, Pak. Karena kan jumlahnya 250 orang. Siap-siap saja si Jam'an, kemudian BNT Darussalam menghadapi gugatan itu, ya mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun, mungkin sampai Jam'an itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Oke Pak Jenny, tanggal 23 kita kembali lagi di sini, kita berkabar lagi soal jalannya persidangan ya Pak Jenny. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sudaryanto, Pak Jenny, Pak Arif, Ibu Lis. Terima kasih.